Ya keluarga Fas, seperti yang sudah Bagus janjikan tadi bahwa malam hari ini adalah gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang. Dan alhamdulillah narasumbernya malam hari ini sudah rawuh dan sudah hadir di tengah-tengah keluarga Fas. Beliau adalah Pak Bambang yang berdomisili di Bandungan, dan tema kita di malam hari ini adalah pemberdayaan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah melalui jalur pendidikan. Akan kita sapa terlebih dahulu Pak Bambang Sugeng Rawuh. Assalamualaikum, Sugeng Dalu Pak Bambang. Waalaikumsalam, Sugeng Dalu Mas Toyo, pendengar Fas FM. Dan malam hari ini sebelum ke tema ini kan Pak Bambang ini kan sebagai sekretaris gitu. Sekretaris di Les Bumi Kabupaten Magelang. Nah, apakah sebelum masuk ke tema niki nyun sewu, apakah dari sekretaris sendiri ini juga mendata banyaknya kesenian yang ada di Magelang, atau sampai sekarang masih terus mencoba untuk mendata karena saking banyaknya ini Pak Bambang? Jumlah kesenian, grup kesenian di Magelang ini sungguh luar biasa, banyak sekali. Mungkin 70-80% tiap dusun itu ada. Entah itu yang sudah vakum atau aktif atau enggak, atau mencoba untuk aktif. Dan kita masih terus berusaha mendata. Jadi tiap 35 hari sekali kami punya acara sonjo, itu juga mengunjungi tiap kecamatan juga untuk pendataan tersebut. Untuk ini karena kemarin pandemi COVID juga belum selesai, jadi ongoing. Berarti setiap 8 dino gitu ya, kalau 35 hari itu kalau nggak salah 8 dino ada sonjo, itu juga bagian dari mendata kesenian yang ada di Kabupaten Magelang ya. Oke, kemudian kita mencoba untuk masuk ke tema kita, bahwa tema kita kan ini pemberdayaan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah melalui jalur pendidikan. Nah, kemudian yang dimaksud dari memberdayakan tradisi ini melalui jalur pendidikan ini sebetulnya seperti apa ini? Jadi mungkin karena diambil tema itu, basic saya kan sebagai tenaga pengajar. Jadi saya tahu dari 2004 saya mengajar mata pelajaran KNU-an di SMP Ma'arif Bandungan. Pentingnya untuk memberikan bekal anak-anak generasi penerus bangsa dan generasi warga Nahdliyin untuk ibaratnya mempunyai pedang. Karena warga NU selama ini hanya punya tameng. Ketika punya tradisi dibid'ahkan, kemudian banyak warga yang tidak cuman mau sami'na wa ata'na taklid dan seterusnya. Dia tidak dalilnya apa misalnya seperti itu. Dia tidak bisa ngomong. Nah, ketika di sekolah itu diharapkan ya diajari dalilnya tahlil seperti ini, dalilnya haul seperti ini, sejarahnya seperti ini, yasinan, iya. Dan itu sebenarnya keseharian mereka di rumah, rutinan. Tapi mereka juga melaksanakan itu juga nggak tahu dasarnya apa sih. Dalilnya seperti ini, gitu. Alasannya apa, kemudian manfaatnya seperti apa, ya walaupun itu ritual ya, termasuk ritual. Jadi memberikan bekal, terutama yang di sekolah Ma'arif warga NU, otomatis biasanya kebanyakan, semoga kedepannya banyak sekolah Ma'arif yang warga NU yang menyekolahkan di sekolah Ma'arif. Karena pentingnya seperti itu. Kalau tidak punya basic seperti itu ya nanti tinggal kok ditakoni dalile apa nanti Mas. Berarti paling tidak ada penambahan, penekanan juga dasar-dasar untuk bekal birrul walidain gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya mungkin bisa memberikan penjelasan gitu ya. Oke, dan selama ini apakah menurut kacamata jenengan ini generasi muda sekarang ini dengan KNU-an ini
tingkat ketertarikannya besar atau sedang atau mungkin malah minim ini sebenarnya menurut kacamata jenengan lagi? Kalau akhir-akhir ini mungkin karena banyak faktor ya. Yeah. Kalau di dusun mungkin nggak terlalu masalah. Iya. Yeah. Terutama karena memang kulturnya sudah jalan seperti itu. Tapi maksudnya saya kemudian sekolah juga memberikan seperti itu. Bekalnya itu mantap. Mau berangkat perang itu sudah siap segalanya. Misalnya contohnya seperti ini. Ketika kasus sehari-hari misalnya diundang tahlilan, bapaknya berhalangan, otomatis kan anaknya. Nah, jangan sampai anak yang untuk mewakili orang tua itu nggak bisa mengikuti tahlilan, nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca Yasin. Ya mungkin 1-2 kali, ya kalau bisa bacalah, jangan cuma tulisan Latinnya kalau bisa, karena ya mungkin ya kalau bisa tuh harganya tinggi lah, jangan cuman baca Latinnya. Kadang Latinnya juga karena misalnya huruf itu atau Eva ya harusnya tapi di Latin kan tulisnya N, enggak, ya lafalnya beda ya, lafalnya penafalnya beda dengan itu. Arab ya. Kalau Latinnya kan tidak ada G-nya gitu. Ya kalau bisa seperti itu, kasihannya juga otomatis kan beda. Nah, itu bagi saya miris. Kadang maaf, banyak orang tua aja banyak yang nggak bisa tahlil misalnya. Ada yang entah itu aktingnya tidur lah, entah itu cuman apa ya kan miris gitu loh, kasihan sama tuan rumahnya. Tapi paling enggak dengan diundang beliaunya sudah hadir, sudah alhamdulillah, matur nuwun ya. Nah, mungkin nanti prosesnya butuh waktu lagi untuk pembelajaran bagaimana mungkin untuk bacaannya atau mungkin urut-urutannya dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kalau untuk jalur pendidikan, apakah ini pendidikan yang sifatnya itu khusus hanya untuk yang religi saja, atau mungkin juga di dalamnya ada semacam kayak mungkin biografi NU dari tahun berapa, perkembangan seperti apa, atau seperti apa ini? Ya, semuanya ada dari struktural, kemudian non struktural dari zamannya Wali yang dari zamannya Wali, misalnya dari cover misalnya dulu di perubahan dari 2006 ke 2013 ada dari Litbang LP Ma'arif, pengurus wilayah Ma'arif Jawa Tengah itu hadir di Magelang, kemudian ada yang minta kritik dan saran seperti itu. Ya saya cuma bisa menyarankan kalau bisa membahas Wali itu ya bukan memang mengkotak-kotakan enggak, tapi disesuaikan lah. Karena kita buku terbitannya PW Jateng, ya bahaslah Wali Songo yang ada di Jawa Tengah. Covernya ya benar bahwa Wali Songo itu banyak misalnya. Tapi fokus di Jawa Tengah aja, karena mereka warga Jawa Tengah ya kalau ziarah ya ke Demak, Kudus gitu loh. Karena mungkin kalau ke Jawa Timur jauh biayanya, waktu dan seterusnya. Kemudian tokoh pendiri NU misalnya, profilnya mungkin kalau Mbah Hasyim wajib gitu ya. Tapi yang dari Jawa Tengah siapa? Masih ada Mbah Raden Asnawi, ada siapalah gitu loh. Itu juga jadi tokoh lokal itu ya harus diangkat. Manakibnya harus dibacakan. Alhamdulillah aspirasi saya misalnya diterima. Jadi yang jauh tahu, yang dekat nggak tahu, saya seperti itu, jangan sampai. Jadi itu memang sangat penting untuk pendidikan, baik itu yang istilahnya tadi disebutkan untuk yang pendidikan yang religius, yang mungkin kalau untuk warga di seputaran Magelang mungkin sudah menjadi rutinitas keseharian, tapi mungkin kalau itu lebih difokuskan lagi bahwa ini juga bagian dari mungkin ke-NU-an, mungkin banyak yang belum paham bahwa ini bagian dari ke-NU-an karena sudah terlanjur menjadi rutinitas sehari-hari mungkin. Kemudian kalau sekarang ini saya pernah juga ini menjumpai juga istilahnya untuk kaitannya dengan pendidikan ini seperti yang jenengan sampaikan tadi tentang religius tadi.
keseharian dalam lingkungan kita, sing nek diundang rawuh terus kemudian begitu duduk langsung merem juga banyak ini. Dulu sempat menjumpai seperti itu, tapi kemudian setelah diganti sama yang lebih muda ini lebih apa ya, lebih bisa menghargai undangan, kemudian mencoba untuk jangan sampai merem gitu. Kalau yang pernah saya amati seperti itu. Kalau yang sepuh-sepuh mungkin karena kesibukan kalau dari pagi sampai sore mungkin sudah sibuk, kemudian undangannya mungkin habis maghrib atau habis isya kan sudah capek, kemudian begitu duduk kepenak terus ketiduran itu kan sudah banyak Kalau sekarang kan banyak juga yang anak-anak muda yang istilahnya lebih antusias untuk mengikuti acara seperti tahlilan, manaqib, yasinan juga sudah banyak. Mungkin itu bagian dari pendidikan yang diterapkan, tapi melalui jalur kultur mungkin tidak harus secara struktur formal, tapi secara kultur budaya di lingkungan tapi misalnya pihak mungkin kayak akademisi kemudian sekolahan juga harus support harus cawe-cawe cawe-cawe inilah peran sekolahan. Atau mungkin kalau yang saya alami jadi di sekolah itu dijadikan tempat untuk latihan sebelum launching di masyarakat, misalnya entah itu mungkin hal mudah ya Mas, mudah di adzan. Adzan kan banyak anak muda malu adzan. Kemudian nanti ketika berjanji diajarin cara nih baca. Mungkin kalau di kampung itu yang baca kan antri atau mungkin ada yang malu lah, suaranya jelek atau belum terbiasa. Kalau nggak terbiasa baca al-berjanji itu juga lidahnya ketekuk-tekuk. Nah di sekolahan itu juga ya memang dilatih seperti itu, maju. Sama juga mungkin di pondok pesantren juga sama. Jadi sebagai wadah latihan, nanti kalau di desa itu tinggal show of force prakteknya. Berarti ada ini pembelajaran soal mental juga nih. Misalnya duduk berjanji, ada buku al-berjanji lewat di depan dia, jangan dilempar-lempar, baca aja gitu. Siapa takutnya? Kalau sekarang kan banyak takut baca, takut salah, kadang seperti itu. Gitu. Dan akhirnya siapa yang baca? Ya itu aja. Gitu loh. Di kampung kan yang baca itu aja. Dan memang seperti yang jenengan sampaikan itu, kalau di kampung memang kalau acara yang rutin seperti perjanjian itu memang yang baca biasanya juga itu saja. Karena juga saya pernah menjumpai juga kalau yang biasa baca nggak dapat jatah baca itu rasanya koyok gelo gimana gitu loh lah. Yang nom-nom itu kan juga rada kagok juga ya, karena di satu sisi mereka juga pengen bisa untuk membacanya, untuk berganti nuansanya, bukan hanya sing sepuh-sepuh tapi yang nom-nom, tapi kadang-kadang sing sepuh itu ada juga sing biasanya aku mocone iki wis tak apalke kok iki diambil yang sana, kalau sing maca tajine koyok gelo itu loh. Dan gini Mas, mungkin ini bukan mengagungkan wilayah pendidikan enggak, tapi memang karena settingannya seperti itu. Jadi kalau di sekolah itu kan cuma sekedar ritual kayak di kampung, baca malul qiyam, doa, makan. Kalau di kampung di sekolah kan nggak makan itu. Makanya skip malahan. Tapi ketika dibaca kemudian dijelaskan isinya apa, maknanya apa, maknanya apa, maksudnya apa, ini ceritanya gimana sih. Tidak cuma sekedar baca gitu loh. Jadi begitu anak itu begitu beratnya perjuangan Rasulullah gitu. Nggak ada yang bisa, kalau Anda dilahirkan seperti itu, posisinya seperti itu, jangan ada di mana, di jalanan, di bawah jembatan, piantu 6 tahun, itu bisa saja terjadi. Nah di situ tidak hanya sekedar ritual selesai udah, tapi ada penanaman. Penanaman. Oke Pak Bambang, sebelum dilanjut kita akan rehat dulu sejenak untuk keluarga Fas tapi 90.1 Fas FM Family Radio ala baru untuk keluarga dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang. Keluarga Fas masih terus melaju dari kawasan Tegarjo Magelang di 90.1 Fas FM Family Radio ala baru untuk keluarga. Malam hari ini masih dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang.
Dan malam hari ini narasumber kita adalah Pak Bambang, beliau adalah sekretaris Les Bumi Kabupaten Magelang. Pak Bambang, tadi disebutkan juga bahwa bisa dikatakan murid-murid itu belajar dulu di sekolah sebelum nanti istilahnya praktek di lapangan atau di masyarakat, gitu. Yeah. Itu apakah di sekolah juga semacam membentuk satu kelompok? Misalnya kalau dulu kan ada yang tadarus Al-Quran atau muqaddaman itu mungkin ngumpul ke 30 orang, satu orang juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30, nanti belajar sampai lanyah baru bisa dilepas di masyarakat, atau modelnya harus ada kelompok untuk belajar terlebih dahulu atau langsung diberikan materinya itu? Kalau di tempat kami atau mungkin karena masing-masing sekolah juga beda ya Mas. Kayak metodenya, kemudian banyak faktor yang mempengaruhi, entah itu durasinya, entah itu pengajarnya, tapi yang banyak berlaku adalah insidental. Jadi ketika mau event apa kita prepare, kita siapkan seperti itu. Kalau di tempat kami memang ya seperti itu. Yang penting adalah masuk, mulai dari masuk. Jadi masuk itu diterapkan screening. Jadi kalau ada screening bagi siswa yang sudah bisa baca Al-Quran berapa, yang lancar berapa, yang sama sekali belum bisa berapa, wudunya, sholatnya. Kemudian kalau yang basicnya itu udah, baru kita lanjut. Kalau kemudian sambil jalan nanti budayanya, tradisinya diterapkan, ya disentuh hatinya Mas. Kamu kalau nggak bisa baca Quran, kalau nggak bisa menghafalkan, kalau nggak bisa ngaji misalnya, nanti kita masuk doa anak yang soleh, kamu harus jadi anak soleh. Kita baru masuk di situ, kemudian digugah hatinya, bagaimana, apakah kamu, orang tuamu kan tidak selamanya hidup dan seterusnya. Doakan mau diputerin MP3 di kuburan kan jelas gak mau. Jadi disentuh hatinya, kemudian baru kita masuk sedikit-sedikit sambil dikasih motivasi, nanti juga komunikasi dengan orang tua, derek bareng-bareng lah. Gitu loh. Binau di sini itu kita membentuk anak jenengan juga siswa kami itu bersama-sama. Entah itu nanti karena pepatah mengatakan mengukir di atas batu ya Mas. Tuh. Panennya mungkin 10-20 tahun lagi ketika kamu laki-laki nggak bisa adzan, mungkin oke lah dia nggak adzan di masjid, suaranya karena basicnya ya Pak. Suaranya nggak bagus, tapi apa aja karena apa? Jangan sampai ketika kamu punya anak nggak bisa ngadani, gitu. Yang mau ngadani siapa kalau kamu nggak bisa ngadani? Gitu loh. Apa kamu nggak mau punya anak dan seterusnya, gitu loh. Tapi ya, kalau itu sudah mulai jalan, baru nanti kita lakukan program-program selanjutnya sambil itu mengikuti event-event karena kalender tahun Hijriah gitu ya Mas. Iya. Oke. Kalau ini metodenya ada nggak untuk menumbuhkan anak itu biar seneng dengan mungkin pelajaran yang diberikan untuk anak-anak itu? Ada metode khususnya enggak? Kalau metode khusus agak sulit karena masing anak itu kan berasal dari berbagai daerah. Karakternya juga beda. Iya, kadang desa sebelah saling bersebelahan aja, maaf, nada lagunya aja udah beda. Gitu. Mungkin apalagi berjahit, saya tarawih berjamaah aja, sholawatnya aja jeda antara itu kan sudah beda. Jadi ya agak sulitnya di situ, memang kita kesulitannya di situ. Ya, tetap mencoba, tapi kebanyakan yang dipakai yang mana sih? Atau mungkin sebelumnya kita kode bahwasanya nanti ritmenya akan seperti ini, gitu. Itu
juga mayoritas, kita ambil mayoritas siswanya dari daerah, misalnya entah daerah barat apa timur atau yang identik dengan daerah barat itu seperti apa gitu loh. Kita ngikutin arus mayoritas saja, nanti yang minoritas ikut gitu aja. Oke, berarti istilahnya ngalah dulu, nanti lihat anak-anak itu pinginnya seperti apa, terus nanti pelan-pelan juga diarahkan gitu. Kemudian juga diberi masukan batasan-batasannya juga gitu. Karena kalau zaman sekarang anak banyak dikekang itu juga lepas ya. Nanti malah berontak terus. Berontak gitu. Oke. Sekarang kalau kita bicara, kalau tadi jalur pendidikan yang dari arah, mungkin bisa dikatakan arah yang religinya, kemudian kalau sekarang dari budayanya. Ini kan budaya ini kan seperti di awal tadi jenengan menyampaikan bahwa kesenian dan di Magelang ini kan banyak sekali. Dan ini kan kalau kita melihat secara langsung Nyun Sewu ini kan batasannya kan sangat minim ya. Ada satu kesenian seperti ini batasannya itu seperti apa, kok sepertinya kok kayaknya los. Nah, kemudian ada lagi kesenian yang model seperti ini sebetulnya setiap seni dan budaya itu kan ada batasannya nih. Sebetulnya loh nggih. Nah, itu dalam memahami seni budaya seperti itu terus pundi niku pripun niku. Jadi kita kembalikan kepada nilai dari manusia itu sendiri ya. Kita menilai sebagai orang timur itu seperti apa tuh. Gitu loh. Yang penuh santun, yang ramah, yang tidak marah dan seterusnya. Kemudian budaya kesenian yang itu harus mewujudkan diri kita sebagai orang Indonesia yang berbudaya. Jangan sampai loh kesenian kok jogetannya tadi maaf nih dangdut atau koplo atau apa gitu loh. Kan banyak yang dibungkus saya seperti itu karena izin Polres Melayu juga sulit. Kemudian batasannya yang penting tidak minimal itu tidak melanggar norma dari ya mungkin kalau masyarakat beda-beda ya kepalanya, isi kepalanya, toleransinya beda mas. Tapi kalau aturannya sudah jelas tidak boleh melanggar aturan negara. Misalnya berkelahi misalnya, itu ada kan yang grup kesenian yang di stop misalnya, di blacklist, tidak boleh pentas karena setiap kesenian tersebut pentas terjadi perkelahian dan perkelahian dimanapun berada. Karena apa? Karena pemainnya juga berkelahi gitu. Nah, akhirnya ya polisi juga nggak bisa gitu loh, nggak bisa ngasih izin. Tapi ketika yang norma masyarakat yang dalam tanda petik sekarang bisa dikatakan moral ya, ada yang nggak apa-apa lah gitu loh, maaf orang Islam perempuan keluar malam, ada yang boleh ada yang enggak, suaranya ada yang boleh ada yang enggak, pakai jilbab ada yang maaf gitu kan beda-beda gitu. Jadi ya karena tidak ada hitam di atas putihnya rule gamenya itu nggak cetha ya seperti itu mungkin. Oke, berarti dengan memberdayakan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah ini bisa memberikan satu gambaran edukasi juga nih kepada masyarakat bahwa yang namanya seni pun ada batasannya. Kemudian yang namanya pendidikan religi pun jangan hanya sebatas rutinitas saja, tapi harus ada pendalaman untuk maknanya kan gitu nggih. Dan itu prosesnya harus sabar dan bertahap gini. Memang sesuai tahapan anak. Jadi kalau misalnya anak fase rendah, kan di IKM kan fasenya rendah, dia kayak burung ngoceh aja nggak apa-apa, nggak tahu artinya pun nggak apa-apa. Nanti kan ya nggak apa-apa, dia memang levelnya seperti itu. Kemudian naik kemudian di SMP atau di Madrasah Sanawiyah udah mulai
rasionalisasi yang dipakai, kemudian SMA itu sudah mulai ditembak gitu. Kamu harus jadi, bentar lagi kamu jadi orang NU, misalnya seperti itu, jadi warga NU. Bentar lagi kamu jadi warga NU. Kan seperti itu, kita meninggalkan seperti ini, dimanapun kamu, kalau saya, dimanapun kamu bekerja, dimanapun kamu belajar, jangan pernah tinggalkan tradisi dan budaya orang tua. Tidak harus saya, tapi orang tua kamu. Orang tua kamu seperti apa di rumah? Seperti yang saya ajarkan di sekolahan, yang sekolahan ajarkan atau tidak, gitu loh. Jangan sampai kamu merantau, pulang, lupa, kasihan orang. Kalau saya terserah, kamu itu orang tua kamu, gitu loh. Yang mau mendoakan juga kamu. Kalau kamu tidak peduli, kamu tidak sayang pada orang tuamu, silahkan tinggalkan semua. Gitu. Karena harapan orang tua, ya, kamu akan melanjutkan tongkat estafet di keluarga mereka. Itu. Oke. Sekarang kembali ke mental tadi, Pak Bambang, ya. Karena yang namanya orang itu kan, seperti saya juga punya contoh ini, Pak, dulu. Saya punya teman, ya, kemudian dia juga pernah mondok juga. Kemudian ketika dia sudah mukim, itu kan tetangga sekitar itu kan pengen diajarin waktu itu kalau nggak salah memandikan jenazah, nih. Nah, cara ngurumat jenazah itu, begitu banyak orang kumpul di teras masjid itu, demikian antusiasnya. Lah ini mungkin karena masalah mental gitu, begitu dia maju itu kan grogi, pegang mic-nya goyang-goyang. Padahal kalau santai itu dia bisa dibilang memang pengetahuannya dia tuh pinter. Tapi mungkin karena di hadapan banyak orang mentalnya kan terus drop ya, down, turun. Nah itu kalau melatih mental itu biasanya seperti apa itu, Pak? Biar kalau tadi disebutkan kalau sudah di sekolah sudah belajar, sudah diolah gitu ya di sekolah, nanti prakteknya di luar sekolah di lingkungan kan baru bisa praktek. Nah ini apakah ada metode khusus untuk melatih mentalnya atau seperti apa ini? Kalau untuk mental masing-masing ya, jadi kita ambil tetap ada standarnya. Kalau standarnya juga rendah memang seperti itu. Paling tidak ya minimalnya dia hafal aja dulu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kamu punya anak yang mau adzan siapa? Nggak harus adzan di masjid jami, enggak gitu loh. Yang penting kamu hafal, kamu bisa suatu saat kamu di musola kasih mic bisa adzan. Kamu punya anak lahir pertama yang adzan kamu, jangan malu-maluin. Itu anak perempuan kamu pilih calon suami yang bisa adzan saja. Kalau yang jangan tanyakan tentang standarisasi ya. Memang itu harus latihan sendiri. Misalnya ajar ngomong. Iya, saya misalnya saya kasih teknik seperti ini. Dulu ketika saya jadi guru, saya tidak bisa tiba-tiba menjadi guru. Saya harus belajar jadi guru dulu. Saya ngasih teman satu pondok pesantren saya, rokoklah, jajanlah, dan masuk kamar saya. Saya menghadap ke cermin, saya belajar menjadi guru di situ. Karena saya besok tugasnya adalah jadi guru misalnya. Saya salam teman-teman saya sambil rokokan, sambil tidur, itu yang jawab salam ya kayak gitu. Sambil saya lihat timingnya berapa, kemudian teknik itu saya sendiri. Kemudian ketika di lapangan untuk menghadapi orang ya grogi itu wajar, tapi nanti sambil berjalan ya Mas. Tapi teknik dasarnya harus, misalnya kalau di depan audien misalnya jangan tatap matanya misalnya, satu jengkal di atas kepala misalnya seperti itu. Jangan kamu itu tidak kontak langsung, tapi lihat percaya diri dan seterusnya. Gitu ya, biar nggak keder juga. Saya juga mungkin banyak teman saya yang keder, semua orang juga mentalnya pasti ambil jalan. Butuh proses, butuh proses, butuh pembelajaran, pelatihan, dan itu tidak hanya sekali dua kali. Itu butuh kesabaran juga. Kemudian kalau kita bicara soal harapan ke depan ini, Pak Bambang, harapan ke depan ini tentang generasi muda yang Ahlussunnah wal Jamaah ini, tentu saja kan ini sangat terbuka lebar,
bahwa kita ini bernaung di kayak semacam perahu Nahdlatul Ulama ini. Untuk bekal itu sebenarnya yang menjadi dasar untuk anak-anak itu apa saja ini yang bisa disampaikan untuk keluarga FAS ini? Jadi di perahu besar Nahdlatul Ulama ini minimal kalau jenengan ikut jangan lubangi perahunya lah. Jangan lubangi perahunya. Jadi penyusupnya saya tekan seperti itu. Ikut aja kemana mau sampai mana, insya Allah nakodanya akan dibawa yang ke tujuan yang benar. Misalnya ibarat kata nanti kita ke surga serak itu gandul sarungnya kiai misalnya seperti itu nggih. Supaya tekan enggak dapat tempat duduk enggak apa-apa. Misalnya digeladak mau tiduran, yang penting yaitu jangan lubangi perahunya gitu. Oke. Ini di sisa waktu yang ada ini untuk nanti sekalian closing dari Pak Bambang, kesimpulan dari apa yang kita bahas dengan tema kita tentang pemberdayaan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah melalui pendidikan ini, monggo. Baik Mas Bagus, terima kasih. Keluarga FAS dimanapun berada, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan untuk jenengan semua, tapi anak adalah aset paling berharga bagi kita. Kita berikan yang terbaik. Bisa jenengan by design. Jadi apa yang Anda inginkan, Anda harapkan, mari kita persiapkan jauh-jauh hari untuk menghadapi dunia ke depan yang lebih menantang. Kemudian tantangannya beda sama dihadapi yang dihadapi jenengan, tidak sama, otomatis kita akan mempersiapkan mereka untuk menghadapi hidup yang lebih keras gitu aja. Dan ini adalah PR tidak cuman sekolah, pondok pesantren atau dimanapun, mari kita bekerja sama. Dengan sebagai orang tua di rumah mendoakan, membiayai dan seterusnya, juga memantau kegiatan anak-anak itu untuk tetap melestarikan tradisi dan budaya warisan nenek moyang yang mempunyai nilai dan norma yang sangat tinggi, yang tidak ada mungkin di belahan dunia barat yang maju, tapi kita punya yang seperti itu. Hilang eman-eman. Itu saja mungkin dari saya, Mas. Jika bermanfaat bagi keluarga FAS, saya hanya bisa mengingatkan seperti itu. Untuk keluarga FAS, demikian sajian Bincang Asik Seni Budaya Nusantara edisi malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan insya Allah mungkin bisa dikatakan ini baru season yang pertama ya. Nanti selanjutnya masih bisa bertemu lagi dengan Pak Bambang di season yang selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Tegarjo Magelang, Bagus dan juga Pak Bambang, Sekretaris dari Les Bumi Rotun Magelang, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama Les Bumi Magelang. Nantikan kembali dialognya setiap hari Senin pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat, hanya dari 90.1 FAS FM Magelang.